selesaikan itu dulu. Lalu setelah mempunyai bungkus-bungkus ataupun kemasannya, bisa dibandingkan ukuran penyajiannya, takaran penyajiannya, variasi dalam ukuran porsinya, apa saja variasinya. Lalu anak diminta untuk menjelaskan, itu nanti kita bisa praktekkan. Lalu untuk energi, nah kira-kira komposisinya di setiap kemasan itu energinya berapa. Lalu serat, natrium, gula. Nah, untuk presentasi kelasnya juga ada seperti itu. Nanti kita akan praktekkan yang itu. Angkat permasalahan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini semua pasti mau tahu ya kuota. Nah, di sini disajikan beberapa provider A, provider B. Terus di sini ada harga-harganya, misalkan beli 5.000 itu 20 menit per hari, atau 10.000 50 menit per 3 hari, lalu 20.000 50 menit per 7 hari. Jadi sebelum membeli pun ternyata kita juga harus bijak ya, milih yang mana, dan tentunya disesuaikan dengan dana dan kebutuhan kita. Misal yang memang sering telepon-teleponan pasti akan memilih yang banyak kuota atau pulsa untuk teleponnya. Yang lebih sering cuma browsing aja, pilihnya yang kuota untuk browsing internet. Pelajaran IPA bisa diterapkan ini saat menanam kecambah. Nah, pertumbuhannya seperti apa itu bisa didata-data juga, lalu bisa dibuat dalam bentuk diagram atau grafik seperti ini ya. Nah, itu bisa dimasukkan juga. Nah, kasih Bapak Ibu guru dan suster juga sudah menerapkan aktivitas numerasi, tapi mungkin belum aware juga ya. Pada mapel lain IPS dan bahasa, nah paling gampang dengan menyajikan data. Dengan menyajikan data seperti ini, nah kita bisa memunculkan banyak sekali kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas numerasi. Untuk pelajaran olahraga juga sama. Saat melempar bola, pasti tidak akan asal lempar ya. Mungkin ada sudutnya gimana, sudutnya berapa, terus gimana Pak? Berapa pantulannya atau bagaimana, setidaknya itu ada perkiraannya ya, tidak asal lempar aja kayak gitu. Lalu untuk lapangan-lapangan juga ini ada ukuran-ukurannya yang tentunya ini seperti kalau persegi panjang ya, dalam matematik seperti itu. Oke. Nah, ini juga hasil skor 18, 21, 22, 20, 18, 21 itu pun bisa dijadikan untuk aktivitas numerasinya. Integrasi numerasi pada mapel lain yaitu agama, di sini disebutkan ya hitung-hitungan untuk jumlah warisan, hibah segala macam kita juga bisa pakai. Nah, ini untuk perhitungan apa ini? Sebelum puasa ya. Sebelum puasa. Sebelum puasa atau sebelum Idul Fitri ya. Sebelum puasa. Bukan waktunya. Lalu kalau di saudara kita mereka ada zakat 2,5% dari penghasilannya. Lalu kalau ada di Nasrani, di Kristen kita ada perpuluhan juga. Nah, lalu di mapel lain seni budaya hubungannya dengan yang pola-pola. Nah, pola transformasi. Nah, itu bisa juga dijadikan sebagai aktivitas numerasi. Ternyata batik ini juga aktivitas numerasi, terpola dan terstruktur. Lalu ada transformasinya, apakah dia dibalik, apakah dirotasi seperti itu. Nah, terus apakah nanti juga ada tipe-tipe assessment atau penilaiannya. Misalkan kita mau ambil, kalau di matematika pasti ya ada penilaian untuk numerasinya atau matematikanya. Tapi kalau untuk di mapel lain kita boleh masukkan itu dalam penilaian, ataupun itu hanya sebagai penyisipan dan kita cuma meng-highlightnya di modul ajar kita. Jadi di modul ajar kita cuma ditambahi aja aktivitas-aktivitas numerasi yang sudah kita terapkan. Nah, ini mencicipi makanan itu juga termasuk aktivitas dari numerasi. Populasi. Jadi dari satu sendok yang dicicipi itu mewakili satu masakan ini. Nah, itu merupakan populasi. Ya,
dibandingkan adalah Tenggo coklat, tenggo vanilla, coklat sama pasta keju. Nah, kalau dari gulanya yang paling tinggi itu tenggo coklat. Terus garam yang paling tinggi itu tenggo vanilla. Total fatnya yang paling tinggi tenggo vanilla. Total kalorinya yang paling tinggi tenggo dua-duanya. Jadi yang paling sehat pasta keju. kalau yang kecil itu nggak ngedetek ya? Kedetek ada, tapi semi-semi. Oh ya. Berarti paling sehat pasta keju. Tapi makannya setengah. Tapi makannya satu panjang itu harus separuhnya. Harus separuh. Mas itu disebutkan ya di belakangnya ya. Jadi untuk saran penyajian itu atau berdasarkan dari kandungannya yang paling sehat berarti makannya harus separuh. Ya Kira-kira. Ini saya membandingkan yang suka kopi nih, yang suka kopi dengan Indo Cafe. Indo Cafe ini kalau yang white coffee ini kandungan kalorinya, energinya itu 72. Kalau yang ini 90 kilokalori ya, 90 kilokalori. Terus kalau ini lemak jenuhnya itu 2. Kalau ini 2,5, ini 2. Berarti kalau dilihat masih baik yang ini, masih baik yang Indo Cafe. Itu lemak jenuhnya. Terus kadar kolesterolnya kalau ini 0, ini adalah 0,01. Beda tipis ya, beda tipis itu. Terus lemak jenuhnya, proteinnya sama, nggak ada semua. Proteinnya nggak ada. Apa itu? Vitamin A, vitamin B, vitamin C nggak ada semua. Gulanya nggak ada. Gula juga. Kalau kandungan gulanya semuanya nggak tertulis di sini. Oh, tinggi berarti. Iya, nggak ada. Kemungkinan masuk di energi ya. Masuk di energi. Ada bu. White coffee 12, ini 13. Ini 13, ini 12. Nah, jadi juga sama-sama tinggi. Nah, misalkan kalau suruh milih tadi berdasarkan data yang didapatkan, berarti mendingan Indo Cafe coffee atau yang white coffee. Kalau saya kedua-duanya enggak baik ya. Karena energinya terlalu semua. Ya. Oke, buat yang suka minum kopi saset, ternyata enggak baik semua ini. Ini kelompoknya suster. Nah ini, ya. Kelompoknya suster. Apa aja kan yang dibandingkan coba? Limoncello sih ini. Ini keremas. Mana tadi mie keremesnya? Mie habis. Lemonilo. Mie keremas. Loh, suster itu mau dibuat lah. Lalu deh, tos. Untuk apa kurang sehat itu kan lemak jenuh. Meskipun sebelumnya nggak sepenuhnya juga bikin nggak sehat kan kalau dalam batas. Nah kemudian dari apa kandungan masing-masing lemak jenuh, mie kremes itu 1 gram, lemonilo 2,5 gram, Kitela 3 gram dan Habitos 3 gram. Hanya saja kalau dilihat kan Kitela sama Habitos 3 gram ya. Cuman kan apa netonya dilihat dibanding K. Nah kemudian berarti paling nggak sehat kesimpulan kami itu Habitos. Ya nomor 2 lemonilo, nomor 3 Kitela, kemudian mikromas. Hanya saja ini Habitosnya segini besar, ini 6 kali ya. Nah gitu. Jadi ya melihat ya. Tapi kalau lemonilo yang jadi urutan kedua itu biasanya kalau konsumsi mie itu langsung habis. Enggak, ini kan memang 1 kali sehari ya kan. Nah dilihat dari itu juga. Iya. Nah, ternyata malah lemonilo itu yang digembor-gemborkan mie sehat. Ternyata enggak ya, sehat.
besok dicek sama nih over yang apa ada lagi yang mau menantikan juga ya? Tapi kalau orang awam yang dilihat pertama kali perbandingan adalah harganya. Ya. Betul. Yang penting harganya murah dulu ya. Ya, seperti ini ya. Best Coffee dengan itu Indocafe itu kan murah ini. Kalau ini itu beli 2 gratis 1. Gratis 1. Kalau itu enggak gratis dan apa? Ya, itu kan banyak pertimbangan saat kita membeli barang. Gak hanya nutrition fact-nya yang dilihat, tetapi juga tergantung kantong masing-masing ya. Silakan Pak Haris dan Bu Rofi. Ya Pak Riko. Oh Pak Riko. Ya. Sana dulu juga. Nah, yang kami bandingkan yaitu kolesterol, gula sama vitamin. Kolesterol, gula sama vitaminnya. Kalau Gula dan vitamin. Oke, berarti gulanya yang paling tinggi kopi ABC. Gulanya paling tinggi. itu ya. Oh ini. Oke. Gulanya paling 20 Bu. Wow. Ya ampun. Apa nyaret gula? Kalau energen 16. Kemudian vitamin kandungannya yang paling bagus. Yang ini tadi Yang paling bagus vitamin A, B, C, D. Banyak di energen. Kalau ini kolesterol nggak ada, gulanya nggak ada, cuma Tapi milk kita yang sering digunakan anak-anak dan kita. kalau milk kita pakai yang Oh minumannya. minumannya. Kandungannya milk dan kita beda loh. Milk kuat itu gula 7, kemudian vitaminnya komplit. Berarti kesimpulannya yang paling sehat dari energen. Oke, terima kasih.